Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Febi, Bu Ilis ya, Ya, Iya, dan boleh. Bu Erni serta Pak Akbar Nara. Hmm, Pada kesempatan sore hari ini kita terhubung melalui Zoom, kita bertatap layar. Kita mungkin akan berbagi tentang sebuah obrolan yang harapannya dengan obrolan ini bisa membawa makna yang sangat penting buat sahabat untuk bertumbuh begitu. ya, Jadi yang pertama saya ingin mengawalinya dengan rasa apa ya, rasa ketidaklayakan teh. hmm, Jadi saya pengen TVB menjelaskan dulu bahayanya apa sih ketika kemudian kita itu merasa tak layak gitu. Karena gini, antara kita dalam kondisi yang tidak layak dengan state of mind yang benar-benar merasa bahwa kita ini layak untuk kemudian bisa survive, bisa bertumbuh, bisa berprestasi, bisa berkarya, bisa berdikari gitu ya, berdiri di kaki sendiri. Itu yang kita rasakan dan yang kita dapatkan ketika kemudian kita komparasikan pada saat kita merasa nggak layak dan merasa layak itu memang hasilnya beda banget gitu. Nah, mungkin kita akan mulai dari situ dulu, Teh Febi, sebagai obrolan awal pada kesempatan sore hari ini. Silakan. ya. Makasih banyak, Mas Hendra. Jadi, rasa ketidaklayakan itu terjadi hampir, hampir bisa dikatakan sebagian besar orang ketika mengalami satu siklus kehidupan, dia mulai menanjak, lalu ada satu fase hukum keseimbangan yang membuat dia turun, turun, turun. Nah, mulai itu ada satu situasi yang dia merasakan aku nggak layak gitu, kayaknya aku nggak mampu, aku kayaknya limbung, kayaknya aku nggak percaya diri untuk meneruskan hidup gitu istilahnya. Nah, di situ mulai ada teman-temannya yang ikutan Mas Hendra. Jadi pada saat ada rasa nggak layak, mulai ada rasa khawatir menghantui, mulai ada rasa ketakutan, mulai ada rasa kecemasan. Ujung-ujungnya biasanya kalau itu terus standby di stage nggak layak itu, ujungnya pasti dia putus asa gitu. Nah, di sini Ngaji Rosso dan juga dalam materi yang digelar kali ini tentang Abundant Revolution, itu hendak menyampaikan sebuah kabar gembira gitu buat teman-teman. Bahwa sejatinya teman-teman jauh sebelum teman-teman lahir, itu default DNA-nya tuh udah berkelimpahan gitu. Udah sebuah kelayakan, udah sebuah kesempurnaan, udah sebuah kecukupan, udah sebuah keindahan, udah semua yang teman-teman inginkan dan butuhkan untuk survive di dalam hidup dan menjalankan hidup, itu tuh udah lengkap sempurna ada di dalam gitu. Nah, sebuah titik balik Mas Hendra tentang kesadaran itulah yang dibutuhkan. Sebuah titik balik perenungan tentang siapakah dirimu sebenarnya gitu. Kamu siapa sebenarnya? Perenungan masuk ke dalam tidak mencari solusi di luar. Ketika ada rasa tidak layak, kebanyakan dari kita kan butuh approval dari luar, Mas. Approval dari luar tuh kamu bisa kok, kamu hebat kok, kamu biasanya kan gitu. Butuh approval Mhm. gitu dari luar. Nah, sebenarnya solusi segala urusan hidup kita itu tidak ada di luar, Mas. Ketika kita mencari solusi ada di luar, itu fata morgana, nggak selesai-selesai gitu. Kita Mhm. lari, 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 nggak selesai-selesai. Tapi coba dengan sebuah kesadaran perenungan untuk duduk, diam, stop, hening dulu gitu. Sadari nafas. Nah, di situ akan ketemu gitu. Ketemu, ketemu titik poin utamanya. Jadi, rasa tidak layak itu natural sebenarnya, Mas. Natural manusia itu dibekali ada rasa-rasa seperti itu. Untuk apa, Mas? Mhm. Dia bertemu sejatinya. Oke, oke. Untuk pada akhirnya, rasa itulah justru yang mengantarkan ke pintu terbukanya, di mana dia ketemu kesejatiannya yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Jadi kadangkala siklus itu tuh seakan
diizinkan oleh kehidupan ini untuk mampir dalam kehidupan kita. Hmm. Karena kalau seseorang hidup dalam kenyamanan terus, hukum keseimbangan hidup ini nggak jalan. Kalau seandainya seseorang itu nyaman, bahagia, pasangannya ganteng, duitnya banyak, dianya juga sukses, rumah ada, mobil ada, uang ada, kayaknya dia nggak akan mencari kesejatiannya deh. Dia akan terus, 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 terus happy dalam situasi itu. Jadi, Tapi, heeh, ya, jadi tapi, kondisi kita yang benar-benar eh di fase terendah itu sebenarnya panggilan untuk pulang ya, Teh. yes, betul, betul sekali Mas Hendra. Di titik kita nggak punya apa-apa, di titik kita hopeless tentang sesuatu, justru di titik itulah kamu ketemu keindahan pesan dari kehidupan ini. Tapi kalau misalnya pada saat di fase sadar, kita itu kan punya apa ya? Punya sebuah keinginan gitu ya. Misalnya keinginan mayoritas banyak teman-teman itu kan pengen pulih secara finansial gitu ya. Ya, Nah, dominan ya. tetapi secara bawah sadarnya mereka sebenarnya merasa nggak layak gitu. Itu kan tercermin pada saat kemudian kita kasih opsi-opsi gitu. Kita kasih Ya, pilihan-pilihan, maka dia akan menghasilkan sebuah keputusan-keputusan yang itu mencerminkan bahwa sebenarnya kamu memang merasa nggak layak untuk pulih ya, secara finansial lah. Itu gimana teh? ya itu dia Mas Hendra. Jadi perjalanannya merilis atau melepas emosi aja nggak cukup, Mas. Nggak cukup. Dia harus tahu siapa diri dia. Dia harus tahu sebenarnya dia siapa, sejatinya dia tuh siapa. Hmm, Nah, disitulah apa ya, movement loncatannya gitu. Ketika dia tahu siapa diri dia, dirancang dalam kapasitas berkelimpahan dan hak hidup yang harus dia raih dalam hidup kelimpahan. Di situ hmm, mulai ada rasa percaya diri sebetulnya. Oh, aslinya aku itu. Yang bukan aku, yang melimitasiku, yang menutupi kelimpahanku, itu adalah emosi, keinginan pengen ngatur kehidupan ini, gitu istilahnya. Dan ego diri yang merasa nggak percaya diri, merasa jadi korban, merasa menderita, merasa sakit hati. Itu kan bukan kita. Itu kan apa ya, mental state yang kekurangan gitu. Nah, yang bukan kita, izinkan, sambut, terima, alirkan, lepaskan. Jadi memang nggak bisa instan sih, Mas, untuk merubah mindset dan rasa itu. Karena apa? Kita bicara data, Mas. Kita bicara data memori yang terekam di tubuh kita. Karena tubuh kita ini kan punya kecerdasan luar biasa. Dia merekam, DNA kita tuh merekam, tubuh kita tuh merekam dari mulai di dalam kandungan, masa kecil, SD ke bawah, SMP ke bawah, dia merekam tuh Mas. Apa aja informasi yang masuk. Rekaman itulah yang memantulkan realitas sebetulnya. Rasa kekurangan, rasa nggak layak, rasa selalu disakiti, rasa itu yang memantul jadi realita. Nah, kenyataannya sebetulnya sejatinya dia kebalikan daripada itu. Sejatinya dia adalah kelimpahan yang tanpa batas, cinta murni yang tanpa batas kelimpahannya. Nah, itu sebabnya di dalam kelas Abundant Revolution diperkenalkan dulu sejatinya kamu siapa? Inilah kamu. Nah, yang bukan kamu, yang melimitasi kamu, berupa emosi, keinginan ego yang membatasi kelimpahan kamu, izinkan untuk kamu sambut, terima, alirkan, lepaskan. iya, Sehingga iya. fokus terbarumu adalah identitas naturalnya kamu Hmm, 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 yang hmm. sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Ada istilah bagus, Mas, Hmm, di mana sesuatu itu difokuskan, apa yang kamu intensikan, itulah realita hidupmu. hmm, 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 Kamu hmm. fokuskan rasa hati, bahagia, bersyukur, berkelimpahan, itu yang kamu dapetin dalam hidup, Iya, iya. gitu. Nah, apa yang kamu fokuskan dan intensikan, figur identitas apa yang melekat di dalam dirimu yang kamu yakini, kamu akan diberikan seperti itu oleh semesta gitu. Jadi kita fokus di atensi di mana di situ energi akan membesar gitu ya. Yes, Kan realita yang betul, akan kita dapatkan gitu. Nah, sekarang Teh, betul. setelah kemudian teman-teman mengikuti materi di Abundant Revolution gitu ya.
mereka kan akhirnya jadi tahu ya fitrahnya dia siapa gitu. Akhirnya kemudian mereka jadi lebih aware bahwa selama ini bukan semesta yang menolak diriku, tapi aku yang belum menerima diriku sendiri gitu ya. Ibaratnya kan kadang apa ya, kayak orang haus itu loh. Orang haus tapi menolak air karena merasa nggak pantas diberi air gitu kan. Nah, kondisi ketidaklayakan inilah yang kemudian menurut saya perlu untuk kemudian dibereskan gitu ya Teh ya. Dan di Betul. kelas kita di poin mana sih Teh yang paling urgent untuk membereskan ketidaklayakan itu? Aku pengen menikah merasa tidak layak karena udah keduluan sama adikku gitu ya. Terus kemudian aku pengen punya sesuatu, pengen beli ini beli itu, gimana kerjaan aja kayak gini, hutang masih banyak. Nah, merasa nggak layak itu di poin materi apa sih Teh yang paling urgent? Ya, sebenarnya tiga inti materi Bandan Revolution itu kan ada tiga bab ya Mas Hendra. Bab satu adalah kenali siapa dirimu yang tanpa batas dan berkelimpahan. Ini bagaikan pondasi, Mas. Ini pondasinya gitu, pondasi kekuatannya tuh itu. Lalu yang kedua adalah kenali juga bagaimana hukum semesta bekerja di dalam kehidupan kita. Itu tuh Hmm, bagaikan tiang-tiang rumah gitu, Mas. Nah, tapi kalau ada pondasi dan ada tiang tapi nggak ada atapnya gitu istilahnya ya, ada bab tiganya mempraktekkan, praktek yang dilakukan itu adalah sadar nafas syukur. Lalu berikutnya praktek yang dilakukan adalah menyambut semua realita. Sambut semua realita, baik itu bahagia ataupun sedih, sambut, alirkan, lepaskan. Jadi semua realita itu disambut, diterima, terima aja. Lalu biarkan dia lewat gitu, biarkan dia lewat, alirkan, lepaskan. Nah, rasa yang tadi, rasa tidak layak, rasa aduh kayaknya aku diduluin, rasa-rasa yang nggak nyaman itu kan bukan kita, Mas. ya 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 ya. Sejatinya kita kan percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Nah, yang bukan kita ini sambut dan terima aja, alirkan lalu lepaskan. Jadi itu Hmm. ada di bab 3, Mas Hendra. Oke. Nah, Teteh sendiri pernah nggak di fase apa ya? Di fase merasa bahwa Teh Feby itu merasa nggak layak terhadap impian gitu ya, merasa kecil di hadapan sebuah impian gitu. Ada nggak case? Kalau Teh Feby sendiri nggak ada ya, kayak gitu ya? Mungkin aku Enggak. tanya Jadi ke, eh, mungkin mungkin nanti mungkin bisa salah satu teman kita deh, Bu Ilis atau iya, siapa? Pernah nggak? Bu Ilis, halo? Bu Ilis. Halo Kita Bu langsung Ilis, boleh open mic? libatkan Bu Ilis Mm-mm. saja. Iya, mangga. Oke, Bu Ilis. Halo Bu Ilis. Ya, ya Ya, Mas. Bu, eh nyimak kan ya obrolan kita tadi. Iya, Pernah nggak Ibu merasa di fase titik, di sebuah titik di mana Ibu bener-bener merasa nggak layak gitu, merasa kecil banget di hadapan impian gitu. Lalu titik baliknya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan gitu, Bu. ya, iya sih pernah mengalami juga, tapi apa ya, ya kita kan berpikirnya bahwa kita itu makhluk Allah gitu tah ya. Jadi nggak terlalu nggak terlalu banget banget amat gitulah. Hmm. Nah, Masih kalau punya iman gitu maksudnya. oke, oke, jadi keyakinan Iya, terhadap Tuhan itu bisa iya, menjadi sebuah penguat gitu ya, bahwa aku sebenarnya juga bisa, kurang lebihnya begitu ya, Bu ya. iya, iya, iya betul Mas. Oke, oke, oke. Nah, Teh, kita lanjutkan lagi obrolannya gitu, Teh. Di Ya, saat kemudian seseorang, sahabat kita misalnya, dia merasa merasa kecil banget di hadapan sebuah impian. Itu kan mereka, aku kan nggak bisa kayak gini gitu. Nasihat apa sih yang bisa Teteh berikan gitu supaya kemudian mereka mengalami titik balik yang keren gitu, Teh? ya. Sebetulnya ketika realita itu seakan ya, realita seakan jauh dari kenyataanku saat ini, Hmm, mimpi itu seakan kayaknya susah banget dijangkau gitu. Kalau yang itu aku pernah ngalamin tuh Mas.
Hmm. realitanya agak jauh sama mimpi gitu, tapi merasa kayaknya nggak mungkin itu nggak. Jadi pengalamanku sendiri itu di dalam perjalanan hidup ini, aku kasih syarat nol, Mas. Syarat nol dalam menjalankan kehidupan ini. Syarat nolnya adalah prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Keren, keren. Oke. Prasangka yang baik pada Allah di atas rata-rata. Jadi saat 2019 yang lalu, income aku kan area 5 sampai 10 juta, belum gede. 5 sampai Hmm. 10 juta, mau 15 20 juta tuh harus pulang jam 11 malam, lama gitu istilahnya. Hmm. Nah, di satu titik pun aku ada PR tuh 1,3 miliar yang harus diberesin karena ada judul Harley nyangkut waktu itu. Tapi syarat nol itu begitu kuat gitu. Syarat nol prasangka baik pada Allah di atas rata-rata itu benar-benar aku taruh di sini, Mas. Aku taruh di sini. Jadi dimanapun aku melangkah, si kalimat itu tuh selalu ada gitu. Dan ketika ada kalimat prasangka baik pada Allah di atas rata-rata, apapun yang aku mau selama frekuensi ini aku selaraskan sama goalnya, pasti dapat. Karena Allah baik, pasti kasih gitu. Nah, itulah kalimat mujarabnya untuk aku pribadi gitu dalam menjalankan apapun yang aku lakukan. Dan kenyataannya memang iya, PR itu selesai satu-satu dengan judul syarat nol itu. Prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Aku selalu bilang sama diriku sendiri atau kadang nasehatin atau share ke beberapa temen. Prasangka baiklah pada Allah di atas rata-rata. Apapun yang kamu mau pasti bisa dan pasti terjadi. Kecuali kamu makan kepala kamu sendiri. Itu nggak bisa. Jadi gitu aja, Mas. Joke-nya gitu istilahnya. Jadi itu sebetulnya yang men-trigger aku untuk selalu berprasangka baik di atas rata-rata sama Allah tentang apapun yang aku wish, baik banget Allah tuh pasti kasih gitu. Mindsetnya gitu. Mas di mute itu. Nah, jadi itu merupakan caranya apa tuh namanya cara Teh Feby gitu ya untuk mengubah cara melihat dirinya sendiri gitu karena perspektif tentang diri ketika kemudian udah berubah maka realita juga mengikuti gitu ya Teh ya. Betul, betul banget. Keren, Semua keren. berdasarkan data. Data di sini berubah, di sini berubah, realita berubah. Karena realita hidup kita itu hanya pantulan, seperti kita bercermin. Pantulan gambar di cermin itu dia berasal dari orang di depan cermin. Hmm, hmm, hmm. Orang di depan cermin isi ininya, isi pikiran dan isi rasa hatinya apa, itulah yang merealita dalam kenyataan dia. Ya, ya, ya. Simpelnya seperti itu, Mas Hendra. Ya, jadi teman-teman yang kita bicarakan hari ini itu adalah batasan free will kita sebagai manusia bisa menentukan jalan hidup kita sendiri. Tapi tenang, nanti mungkin di segmen lain kita akan merekonsiliasi antara free will dan takdir itu titik temunya di mana gitu ya. Jadi teman-teman ikutin aja dulu sementara gitu. Nah, Teh, aku pengen masuk di tanda-tanda bahwa kita itu belum merasa layak gitu Teh. Kadang kan, oh aku pengen nanti menikah dengan istri profesinya A, B, C dan seterusnya gitu ya. Atau kemudian aku pengen nanti dihadirkan dengan suami dengan penghasilan berapa gitu. Tapi kan kadang kita cancel cancel sendiri itu Teh. Kita karena mungkin perasaan apa ya takut gitu ya atau kemudian ya kita tunda kita mensabotase diri kita sendiri gitulah bahasanya gitu ya itu Betul. merupakan tanda-tanda bahwa kita sebenarnya belum pantas ya Teh. Iya, jadi itu tanda-tanda belum selaras. Itu Hmm. tanda-tanda resonasinya belum sama. Sebetulnya rumus manifestasi itu simple loh, Mas Hendra. Simple banget. Simple banget. Contoh, seseorang pengen jodoh laki-laki atau perempuan, dia punya kriteria tertentu nih. Misalnya royal, baik, setia. Contoh gitu ya, setia, royal, baik, istilahnya romantis, humble atau apapun itu. Ya. Ingat
jodoh itu seperti cermin. Dia pantulan kita, betul cermin. Nah, kalau kita mau pasangan setia, artinya sifat setia itu harus ada dulu di kita. Nanti dia merealita pantulannya sama seperti itu. Kalau di dalam pernikahan itu kita pengen suami yang sabar dan lain-lain, ya rilis dulu emosinya. Emosi sedih, dendam, marah, itu tuh harus dirilis dulu gitu. Biar isi dalemannya memantulkan realita yang sama. Nah, sehubungan dengan manifestasi yang simple sekali untuk diwujudkan, itu kuncinya cuma kayak gini, Mas. Ketika teman-teman semua menginginkan sesuatu, rasanya apa? Contoh menginginkan jodoh, menikah rasanya, ya Allah, Teh Febi rasanya bahagia banget, Hmm. banget happy banget, misal. Atau yang mau uang lah, 100 juta ke atas per bulan, rasanya gimana kalau itu udah terjadi ada di tangan kamu, income itu. Rasanya bahagia, senang, gembira. Nah, si getaran rasa itu yang masih di masa depan, kamu rasakan sekarang. Rasa itu, bahagianya, senangnya, bersyukurnya, 227 tuh mulut senyum gitu kan, menjalani hari-hari. Standby lah di sana gitu loh, Mas. Ya. Standby rasa hati. Nah, rasa hati yang konsisten standby di rasa goals itu ketika sudah terjadi, itulah jembatan yang mengantarkan jalan bertemunya antara Hmm. takdir dan free will. Jadi itu adalah substansi dari quantum jumping itu sebenarnya itu ya Teh ya. Yes, Oke. bersyukur sebenarnya. Dan teman-teman Bersyukur dan nyamain frekuensi. dan teman-teman mungkin yang masih butuh bimbingan gitu ya. Kita undang nanti mungkin bisa join di Abundant Revolution batch 15 lah. Yes, Tanggal betul. 3 Juli. 3 Tanggal Juli. 3 Ya, Juli di sana nanti akan ada proses penyembuhan luka batin, teman-teman diajari berdamai dengan diri sendiri, latihan menerima dengan cinta gitu ya. Praktik kuantum jamnya seperti apa, telepati, rilis dan lain sebagainya nanti akan di breakdown Teh Febi di sana gitu ya. Jangan kelewatan. Sekarang masih masih lama tapi udah banyak yang daftar, udah hampir 60-an. Jadi sangat menolong sekali Teh kelas Abundant Masya Allah. Revolution ini ya. Dan sekaligus aku mengirimkan pesan buat sahabat semuanya nanti di bulan Agustus, tepatnya di tanggal 23 Agustus, kita akan ada karena banyak banget teman-teman yang minta acara reuni dan kelas offline di Yogyakarta. Jadi nanti kita akan ada kelas offline di Jakarta batch 16, terus kemudian dilanjutkan dengan reuni Abundant Revolution di Hotel Ambarekmo kalau nggak salah ya. Itu salah satu hotel bintang 5 yang ada di Yogyakarta. Dan nanti kita akan kedatangan tamu spesial yaitu Dokter Iwayan Mustika gitu. Jadi perpaduan yang sangat keren, bertumbuh secara intelektual, secara finansial dan secara spiritual. Jadi teman-teman nanti silahkan yang dekat dengan Yogyakarta dan sekitarnya silahkan kita berkumpul bersama di sana ya. Pasti seru, pasti keren dan selalu ada materi baru nanti ya. Oke. Baik Teh. Ya, Mungkin sekali lagi ketika kemudian kalau kita ini ingin berlimpah gitu ya, maka kita harus mengizinkan diri kita merasa pantas dulu gitu ya Teh ya. Merasa betul. pantas dulu gitu ya. Intinya kalau kalau kita ingin berlimpah, sadari aja natural kamu udah berkelimpahan gitu, Mas. Hmm. Cukup cukup menyadari dan terbuka. Tapi kan yang Izinkan. jadi masalah itu Teh, kadang kita minta ya Teh ya. Kita udah Ya, minta ya Allah, aku nanti pengen ini, pengen itu gitu ya Allah, ingin. Tapi hatinya menolak Teh. iya, Mana itu karena mungkin gitu belum ya. rilis. Itu karena belum merilis bagasi emosi, Mas.
Hmm. Jadi manifestasi belum terjadi itu faktornya banyak. Sejatinya kamu ini udah berkelimpahan, lalu ada rasa sedih, rasa cemas, rasa bingung, rasa khawatir, rasa marah. Lah, ini ketutup ini kelimpahan. Terus mau dipegangin terus atau gimana? Izinkan ini, sambut, terima, alirkan, lepaskan gitu. Nah, rasa-rasa yang nggak nyaman itu bagasi yang harus kita izinkan urai. Oke, 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 Gitu, oke. Mas. Oke, aku sekarang Substansinya gitu. masuk ke ini, masuk ke yang sering dibahas TVB ya, di Badan Revolution ya. TVB ini kan punya cara yang halus untuk menarik keberlimpahan. Tak lain dan tak bukan adalah dengan syukur gitu, menjadi sebuah magnet rezeki gitu. Ketika syukur menjadi magnet rezeki itu kan sering ya disampaikan TVB di beberapa kesempatan, baik itu secara online maupun secara offline gitu. Aku pengen membedah makna syukur ini dari sisi vibrasi, bukan hanya sekedar ucapan gitu ya. Syukur itu kalau versinya TVB kan bukan pada saat pas dapet, tapi pas belum dapat pun kamu udah damai, udah merasakannya. Itu Teh ya. Yes, Kenapa? betul. Kenapa? Itu bisa sangat powerful itu kenapa sih Teh? Powerful banget, Mas. Beda ya antara berdoa atau quantum gem merasa belum punya sama berdoa quantum gem merasa sebenarnya semuanya udah ada gitu. Hmm. Semuanya udah ada. Jadi rasa hati damai merasakan bahwa semua udah ada, lengkap, tersedia, sudah berkelimpahan, sudah ada semuanya. Rasa itu kan mendamaikan. Rasa itu kan menenangkan. Karena kan sejatinya cuma butuh nyamain frekuensi doang gitu, Mas. Hmm, 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 hmm. Semua tuh udah tersedia di alam kuantum sebenarnya. Kayak contoh ginilah, Mas. Di rumah Mas Hendra kan ada aliran listrik ya, udah Iya. dipasang kan, udah tuh dipasangin gitu. Cuma kenapa belum terang ya? Kenapa belum terang? Terus TV yang gede punya Mas Hendra nggak kelihatan, kulkas nggak kelihatan, apa-apa nggak kelihatan. Itu kan karena kita knob on off-nya nggak kita pencet on, terang, wah kelihatan semua. Lalu rasa terang itu kita terima gitu. Padahal semua udah tersedia. Kayak gitu. Atau kayak sinyal WiFi Mas Hendra. Anggaplah di tempat Mas Hendra atau teman-teman semua udah pakai WiFi IndiHome, udah jalan tuh IndiHome. Hmm, Tapi hmm. kalau kita nggak pernah nge-onin WiFi-nya untuk dinyalain, kan Hmm, kita hmm. nggak dapat semua fasilitas itu, bener nggak? Iya, 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 iya. Frekuensinya nggak disamain nih tetheringnya. Kan tethering itu ada nomor ID tetheringnya ya. Misalnya nomor Hmm. ID-nya Ngajeroso, passwordnya apa, misalnya gitu. Hmm. Padahal semua udah tersedia. Kalau kamu nyalain on WiFi-nya, kamu dapat hotspotnya, kamu bisa dapat fitur apapun, fitur YouTube, kamu bisa, WhatsApp bisa, Instagram bisa, TikTok bisa. Jadi semua tuh udah tersedia, cuma tinggal kita menunggu nyamain frekuensinya Kalau aja. kalau dalam tataran praksis untuk membedakan antara syukur yang benar-benar dari hati dan syukur yang dari logika secara praktik gimana, Teh Febi? Gini, gampang. Kalau rasa syukur dari hati, itu artinya rasa syukur yang datang dari kesadaran. Hmm. Oke? Jadi bersyukurnya tuh udah nggak banyak pertimbangan gitu. Makasih, makasih ya Allah, makasih. Aku punya rumah atau punya mobil atau dapat pekerjaan atau dapat pasangan atau dapat jodoh. Itu Hmm. udah nggak ada pertanyaan, nggak ada complaining, istilahnya yang merasakan bahwa syukur itu datang dari hati dengan sebuah rasa bahwa Allah Maha Baik, ini sudah tersedia, damai. Nah, kalau bersyukurnya pakai pikiran, itu pada saat bersyukur ya Allah terima kasih jodohku datang, misal, makasih uangku income misalnya di atas 50 juta per bulan. Nah, kalau pakai pikiran, ujung-ujungnya pasti ada bahasa gini, bisa nggak ya? Lama nggak ya? Ini caranya gimana ya? Kayaknya Hmm. nggak mungkin gitu. Pasti dia ada buntut-buntutnya tuh, Mas. Oke, Kalau oke. masih pakai pikiran. Terus Tapi coba pikirannya mm, di stopin sebentar, disuruh istirahat dulu sebentar. terus Teh
ada nggak tips dan triks untuk menaikkan level frekuensi syukur kita setiap hari gitu? Yang mungkin teman-teman bisa latihan sendiri di rumah gitu. Karena ketika kemudian frekuensi syukurnya udah naik kan makin powerful nih Teh gitu. Gimana Teh? Iya. Ini untuk teman-teman semua yang bisa untuk dipraktekin tanpa ikut kelas, Mm-mm. ya. Pada saat ada rasa yang nggak nyaman dirasakan tubuh, gimana kalau kita terbuka pada sebuah fakta, prasangka baik pada Allah di atas rata-rata, itu dulu pertama. Lalu kedua, naturalnya sejati kita kan udah berkelimpahan, Iya, iya, iya. menyambut frekuensi sama dengan kelimpahan, 227 boleh nggak? Ini dari frekuensi lo nih, dua Hmm. dua tujuh 2 senti tarik ke kiri, ya teman-teman kita praktekin. 2 senti tarik ke kiri, 2 senti tarik ke kanan, tahan 7 detik. Kerasa nggak sih kayak ada yang berkembang di sini? Mute lagi Mas Hendra. Kayak ada yang berkembang di sini. Ada yang Terus, mekar dan merekah gitu ya. ya itu dia. Ada yang mekar-merekah. Terus tanpa sadar ketika kita 227 ditahan 7 detik, Mas Hendra, ini hormon endorfin tuh keluar gitu. Tubuh tuh Hmm. memerintahkan otak ngeluarin hormon endorfin atau hormon kebahagiaan. Itu udah natural. Hormon kebahagiaan itu dia diproduksi oleh pabrik farmasi tubuh kita berupa imun sistem. Jadi pada saat 227 tahan 7 detik, itu tanpa sadar kayak naik gitu frekuensinya. Dan itu kalau teman-teman Abundant Revolution itu udah jadi habit, Mas. Hmm. Udah Mm-mm. jadi habit pagi hari memulai rencana awal kehidupan di pagi mereka 227 dulu. Hmm. Dia bikin setup dulu tuh pagi-pagi 227. Wah, nanti Bu Jeje bisa cerita tuh Iya sih. dahsyatnya Jadi 227 Bu Jeje eh Bali. Malam juga sama selama 227. selama Ngaji Roso bikin kelas pengembangan diri gitu ya. Jadi Abundant Revolution itu yang memang benar-benar paling banjir testimoni itu salah satu penyebabnya karena setelah Zoom, setelah kelas kita ada kebiasaan yang diubah selama 30 hari, bahkan sudah pendampingan 30 hari pun masih diulang lagi habitnya mulai D1 sampai D30 gitu. Maka ya wajar lah ya banyak teman-teman yang mendapatkan mengalami transformasi yang begitu banyak gitu ya, tidak hanya ratusan tapi bahkan ribuan gitu. Nah, ada yang menarik dari obrolan saya beberapa waktu yang lalu dengan sahabat saya Teh, kita itu meneliti teman-teman yang misalnya dalam relationship, dalam persahabatan itu dirugikan gitu Teh. Dirugikan, ditipu gitu ya. Tapi terus kemudian awalnya tetap nggak terima, tapi setelah kemudian melakukan sebuah penerimaan, hidupnya tiba-tiba berubah drastis lewat rezeki dari arah lain. Ada lagi yang misalnya kerja di bidang tertentu, dirugikan oleh bawahannya gitu. Tapi dia justru menanggung resikonya gitu. Dia sebagai leader dia tanggung, nggak apa-apa, saya bertanggung jawab. Padahal itu bukan dia yang salah gitu. Nah, model-model cerita seperti ini Teh Feby itu banyak banget, dan kesimpulan saya ketika kemudian kita tatak ya, kita kuat menghadapi hal-hal seperti itu justru batu lompatan untuk kita untuk kemudian naik, event itu secara spiritual, secara finansial gitu. Yang penting kita meresponnya dengan oke gitu. Jadi akhir-akhir ini saya ketemu banyak banget cerita seperti itu Teh. Orang yang hidupnya untuk menyenangkan orang lain, menaikkan derajatnya orang lain, itu sama dengan dia menaikkan dirinya sendiri gitu loh. Nah, saya pengen TVB memberikan perspektifnya tentang hal ini supaya banyak orang yang bisa mengcopy paste gitu ya, cara-cara indah yang mungkin bisa kita share ke teman-teman Teh. Silakan. Ya, Mas Hendra, ada sebuah keindahan statement yang luar biasa, Mas, bahwa frekuensi paling tinggi itu adalah frekuensi cinta. Hmm. Frekuensi yang paling tinggi dan tanpa batas itu adalah frekuensi cinta tanpa batas, cinta yang tanpa alasan gitu istilahnya. Nah, pahami sama kita semua dalam menjalankan hidup bahwa kita, aku, dan semua teman-teman satu, sama, dan terhubung. Hmm. 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 Hmm.
kita dan teman-teman kita, saudara-saudara kita, dan kita dengan semua sesama manusia, satu sama dan terhubung. Ketika kita satu sama dan terhubung, kita saling terkoneksi gitu loh, Mas. Iya, iya. Jadi ketika kita berbuat baik, aku berbuat baik nih sama Teh Ai di Papua ya, Teh Ai ya. Aku berbuat baik sama Teh Ai, atau aku berbuat baik sama Ibu Jeje di Bali, aku dan Bu Jeje adalah satu, Mas. Satu sama dan terhubung. Kita terkoneksi sama energi. Jadi pada saat kita mengambil alih tanggung jawab yang bukan tanggung jawab kita melakukan kebaikan itu dengan cinta, pasti dia balik lagi, Mas. Karena dia adalah satu gitu. Aku dan kamu adalah satu. Kita terkoneksi. We are one. Kita sebetulnya satu. Kita ini kan percikan ruhnya dari ruh yang sama. Percikannya sama. Satu dan terhubung. Itu sebabnya banyak sekali teman-teman yang bilang sama aku, tanya, Teh Feby, di daily rutinnya Abundant Revolution itu adalah sending love, mengirimkan cinta untuk orang-orang yang kita kesal, kita benci, kita marah, kita kecewa. Kenapa? Gitu pertanyaannya. Jawabannya, semua selesai dengan cinta. Ketika kamu masih memegang terus kebencian ini gak akan kerasa sama orang itu. Kamu kayak makan racun buat diri kamu sendiri tanpa kamu sadar. Ketika orang lain menyakiti kamu, bukankah orang yang menyakiti itu sesuatu atau seseorang yang kurang cinta ya? Kurangnya cinta dalam diri dia. So, kita harus kirimin dia cinta gitu. Karena semua selesai dengan cinta. Semua selesai dengan energi cinta, Mas Hendra. Dan itu sangat-sangat terbukti sekali. Sama begitu banyak teman-teman alumni Abundant Revolution. Ada yang tadinya mertuanya jelek dan ngomongin dia, pokoknya difitnah sama mertuanya. Akhirnya disending love-in sama dia karena udah tahu aku dan dia satu. Aku sama dan terhubung. Oh, Ketika kondisi seperti banyak itu udah kirimin cinta aja deh, malah dapet ruko, Mas, 2 lantai. Dan itu banyak juga kejadian di mana teman-teman tanpa ikut kelas, tapi dia, banjir WA, tuh saya dapat banjir WA seperti itu Teh. Jadi nggak ikut kelas, tapi dia manifest dari rumah hanya nonton YouTube aja setiap hari, praktik dan berhasil gitu. Nah, Teteh, eh jadi memang fix ya bahwa ketika kemudian apa tuh namanya, vibes kita itu rendah, itu rezekinya kadang rezeki itu menjauh gitu ya. Meskipun kita kerja keras ya, meskipun sampai pindah negara, taruhlah kemudian pindah kota gitu ya. Tapi kalau meskipun dirimu kerja keras, tapi kalau energimu penuh ketakutan, penuh tekanan, maka sama dengan kita menolak rezeki. Bener Teh? Lagi Mas, ada aja. Ntar mobil rusak lah, rumah rusak lah, anak sakit lah. Itu pasti ada cara di mana uang itu keluar. Jadi gini, everything is energy. Kita semua adalah energi. Uang juga energi, Mas Hendra. Iya, iya, iya. Uang itu energinya energi cinta, kasih sayang, dan bersyukur. Dia akan betah dan datang lagi dengan tubuh yang bergetar di dalam getaran dia itu. Tapi kalau getaran orang itu misalnya penuh kemarahan, penuh kebencian, terus penuh sesuatu ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kan dia datang, cuma cepet keluar, Mas. Oke, Teh. Datang sih datang, kan banyak tuh cerita teman-teman. Tapi kenapa ya, aku gaji gede, tapi kok kayak uang cuma numpang lewat gitu. Nah, perbaiki getaran energimu. Terutama di Abundant Revolution itu kan ada materi arigato money, Mas. Oh iya, 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 iya. Nah, itu amazing banget itu kalau dijalanin. Arigato money. Terima kasih uang masuk, terima kasih uang keluar. Oke. Jadi nanti iya Teh, kalau yang di Zoom spesial itu bagi teman-teman yang belum cukup budgetnya untuk ikut kelas batch 15 di tanggal berapa ya? Itu di tanggal 13 ya? 13 Juli. Juni ini kalau nggak salah. Ya, Juli. 13 Oh ya, yang Juni kan udah Juni. close. Yang Juni udah close. Jadi teman-teman kalau mau join yang Zoom spesialnya yang belum bisa ikut kelas nanti bisa di sekitar Juli pokoknya.
Juli, ya betul. Juli, Di Juli. bulan Juli Juli tanggal, setelah batch 15 lah ya, mungkin belasan lah, ya, sekitar belasan. Apa Jun coba? spesial Juli tanggal 11, Mas. Tanggal 11 11. Juli. Iya, iya, Ya, benar-benar 11 tanggal Juli. 11. Jadi tanggal 11 ya teman-teman bisa join Zoom spesial bersama dengan TVB, khususnya bagi teman-teman yang belum bisa ikut kelas. Nah, tibalah saatnya sekarang kita akan menyaksikan bersama-sama. Nanti mungkin akan dipandu sama TVB biar langsung komunikasi dua arah enak gitu ya. Kita akan Ya, bedah tentang sharing soal pergeseran vibrasi itu juga bisa terjadi pergeseran rezeki. Nah, dari kisah teman-teman itu nanti akan seperti apa? Mungkin TVB yang bisa nunjuk satu sahabat kita, bisa Bu JJ, ya, bisa Bu Widi, bisa siapa, Bu Erni atau ya. Mbak Ai. Monggo, monggo Teh. Ya, oke, aku mau ke Bu Jeje dulu dari Bali, Mas Hendra. Bu Oke, Jeje siap. dari Bali. Kemarin Bu Jeje dari Bali ini kan hadir di acara alumni kita pada saat di Jakarta ya. Ya, Halo ya, Bu ya. Jeje, udah bisa open mic belum? Dan open Halo, Bu video. JJ. Udah siap belum Bu Jeje? Halo. Oh, sepertinya Masih belum siap ya. belum Oke, siap. yang udah siap dulu aja ya. Yang udah Ya. siap dulu, aku mau ke Teh Ai, Teh Ai Hermayati. Hai Teh Ai. Halo Teh Feby Hai. sama Kang Hendra ya. Ya, Ya Teh. Betul, iya. Teteh Iya, makasih ya. Aku makasih cuma saya. mau ngasih apa? Aku jadi terharu. Makasih Teteh ya. Aku banyak banget keajaiban yang aku rasain ya. Maksudnya mungkin memang yang goal yang setelah yang aku udah WA ke Teteh ya. Maksudnya mungkin goal-goal besarnya memang belum ya. Cuma menurut aku tuh ngerasa happy aja, happy. Terus aku ngerasa semua orang tuh suka gitu loh sama aku gitu. Maksudnya orang tuh sayang gitu sama aku gitu. Aku ngerasa banyak banget kemudahan. Pokoknya setelah yang 1 bulan itu gitu loh ya Teh. Maksudnya banyak banget yang aku rasain. Jadi aku pas kebetulan nih ya ketemu sama Teteh, aku mau ngucapin secara langsung, aku makasih banyak gitu ya Teh. Terima kasih sayang. Jadi Mbak Ai ini kerja di Papua Kak sayang. Timika. Enggak, jadi gini, aku tuh 2 tahun yang lalu aku promosi ya, promosi ke Papua. Jadi ke promosi ke Papua itu ke Jayapura. Terus kemarin, jadi kalau aku di sini kerjanya itu selalu pasti karena di sini kan nggak ada bis ya, jadi kita selalu pesawat jadi tiap ke antar kota tuh pakai pesawat. Jadi kita ke Timika, ke Merauke, ke Ambon, ke mana-mana lah ya memakai pesawat itu teh gitu. Jadi aku di sini itu mudah-mudahan sebentar lagi dan ini termasuk salah satu goal aku tuh pengen mutasi balik ke home base ke Jakarta. Sebetulnya itu yang aku udah apa sih betulnya udah aku quantum jam ya. Ya, Misalnya Mantap. Ya. aku udah jadi aku ada beberapa ada 30 list apa goals yang aku punya terus udah satu-satu aku coba apa quantum jam ya. Maksudnya mungkin ada satu yang kemarin anakku tuh sebetulnya dia masuk ke apa STTPLN Ya. di tahap 1, 2, 3 dia masuk tapi ternyata dia yang ketiga ini nggak lolos gitu ya. Cuma aku tuh agak-agak sedih aja. Cuma aku balik lagi ke Teteh ya ingat kata-kata Teteh bahwa kita harus berprasangka sangat baik sama Allah. Jadi jangan sampai kita itu marah, kecewa gitu ya. Saya mungkin di awal ya udah saya terima gitu ya saya ya anak saya nggak masuk gitu ya ke STT ini tapi ya mudah-mudahan mungkin ada yang lebih baik lagi buat anak saya seperti itu teh. Iya. Jadi kalau dari kisahnya TAI ini luar biasa unik ya. TAI kan batch 12 ya. Ya, heeh, Ya, batch 12 itu baru di bulan Mei lalu ya. Di bulan betul Mei betul dan teh udah 30 hari daily rutin. Ya, betul udah selesai 30 hari daily rutin. ya Pada saat selesai 30 hari daily rutin, mulai merasakan banyak kemudahan ya di situ ya. iya betul Dari betul. mulai istilahnya pekerjaan, Mm-mm, terus mm-mm. pada saat kemarin bawa Iya sesuatu yang dari Timika, boleh diceritain iya nggak kemudahan apa aja yang dirasakan? jadi gini teh aku cerita dulu awal kenapa aku ke Teteh ya maksudnya. Jadi gini, aku mau daftar ke Mas Hendra itu di bulan Maret teh, waktu pas bulan puasa. Cuma aku lagi apa keluar kota dan nggak memungkinkan aku untuk ikut gitu. Akhirnya udahlah. Terus pas di akhir-akhir, Mas aku mau daftar, ternyata udah
tutup, udah close, nggak bisa. Mau ke yang 11 nggak bisa juga. Akhirnya dapatnya malah yang 12 gitu. Hmm. Nah, terus aku kemudahan-kemudahan yang aku rasain itu ya, apa ya Teh? Yang pertama yang tadi aku udah ceritain di WA itu ya, pokoknya pekerjaan-pekerja di sini tuh ya Teh. Jadi aku itu adalah Kasubag TURT. Jadi Tata Usaha dan Rumah Tangga. Itu adalah mengurusi rumah dinas. Rumah dinas saya tuh di kementerian ya. Saya di kementerian itu paling susah adalah di Papua Teh. Di Papua itu rumah Oke. dinas itu diakui orang. Jadi banyak banget. Jadi aku punya 100 yang aku kelola, 100 unit rumah, 20 adalah dikuasai orang Papua. Dan ini aku apa namanya? Aku harus sengketa, harus ke pengadilan, harus beracara ya. Nah ini Teh, Ya. pas aku mau pulang kemarin ke Jakarta ya, tiba-tiba aku nggak tahu ya, itu di sebelah aku tuh dia negor aku duluan. Mbak katanya, Mbak kerja di Papua, apa orang Papua? Saya bilang, saya dinasnya di Papua, cuma saya tinggalnya di Jakarta. Ini mau mudik, saya bilang gitu. Nah, terus, oh ya, Mbak kerjanya di mana gini, gini, gini. Ternyata, terus dia tuh cerita kalau dia tuh di kejaksaan. Cuk, Oke. loh, Kak, maksudnya, Pak, saya itu lagi ada sengketa, tanggal 4 Juni saya harus bersidang. Saya bilang gitu, loh, Ibu telepon saya aja, katanya nanti itu. Dia itu ternyata eselon 3 gitu loh, Pak. Jadi maksudnya, Oke. aku tuh dipermudah banget gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaanku tuh, aduh, ya ampun, ada koneksi ini gitu loh, ada koneksi itu gitu, Teh. Ya ampun, aku tuh ngerasa, ya apa namanya, aku sekarang happy banget meskipun di sini tuh ya awal-awal untuk masuk ke Papua itu aku nangis selama berbulan-bulan Teh. Kenapa aku ditinggal? Karena aku kan Oke. single parent Teh. Aku tuh single parent ninggalin Hmm. 2 anak di Jakarta. Jadi mereka hanya berdua. Di sini aku tuh ngerasa berat banget untuk tinggal di sini gitu karena sendirian ya. Iya. Perempuan di sini. Jadi begitu aku landing ke Papua itu aku ketemu sama orang kementerian lain terus dia bilang, loh kok Kasubag TWRT-nya perempuan? Di sini tuh susah banget Bu untuk menjadi Kasubag TWRT gitu. Tapi setelah itu ya aku tuh ya Allah Teh eh, banyak banget. Aku kan ngikutin Teteh itu dari sebelum puasa dari bulan Februari ya. Bulan Februari aku banyak meskipun belum terlalu ngerti ya, belum terlalu ngerti seperti yang aku ikut di kelas gitu ya. Tapi udah sedikit-sedikit aku itu ini, maksudnya kita nggak boleh ngomel atau segala macam kayak gitu ya. Terus aku ikutin yang daily rutin itu, meskipun ada teh yang bolong-bolong gitu ya, ada yang bolong-bolong. Terus ya pokoknya semua itu kayak mudah aja gitu. Aku surat tugas, aku nih ya yang lucu yang ini, aku tuh kan pengen ke Timika, pengen dinas ke Timika, tapi aku di slotnya itu harus ke Biak. Ternyata di akhir cerita aku bilang, ya aku pengennya sebenarnya ke Timika, wah nggak bisa di Timika itu harus laki-laki gitu kan. Tiba-tiba di akhir itu tuh Bu Ai katanya Bu Ai ke Timika, hah masa sih iya gitu, ya ampun, aku suka suka main sendiri gitu loh, kok apa yang aku inginkan tuh kok ya ada aja gitu loh Selaras. teh. Kok Terus nyambung itu nyambung cerita gitu loh teh. sertifikat gimana? Cerita sertifikat Oh yang itu ya. tadinya susah ngurusnya, terus setelah 30 hari daily rutin dan di Quantum Gemini akhirnya beres. Gimana Iya itu tuh, Teh. ceritanya? Itu juga itu ya luar biasa tuh itu ya. Teh begitu aku landing ke sini ya, ngurusin itu sertifikat. Itu adalah aku ngurusin karena nyambungin lah ya Kasubag yang sebelumnya. Jadi aku nerusin mereka. Itu susah luar biasa Teteh. Di sini tuh aku tuh sampai apa sih kayak ke kepala kantor BPN itu sampai menghadap-menghadap, merendahkan diri. Gimana caranya aku bantu dia, Bu Pak? Gimana aku bantu Bapak saya bolak-balik Teteh itu di pingpong itu hampir saya ini udah mau selesai. Maksudnya di sini udah hampir 2 tahun kan di sini, nggak selesai-selesai. Tiba-tiba Dua itu tahun Teh nggak selesai. nggak selesai. Oke, Bahkan itu tuh mungkin 3 tahun, 4 tahun itu Pak Teh diurusnya nggak oke. kelar. Begitu aku itu ya Teh, itu tiba-tiba aku bilang Berarti itu minta tolong. Aku udah pasrah. Aku ya udah. Kalau memang aku harus pindah ke Jakarta, tapi ini nggak kelar juga ya sudah. Aku lepasin. Udah terserah aja gimana Allah aja itu. Tiba-tiba aku di WA. Kadang aku bilang ke anak buah, minta tolong dong dicek karena kita setiap minggu selalu Teh kita selalu minta tolong tanyain sampai mana itu ya. Tiba-tiba aku kan ke kepala kantor, di WA, Bu, katanya suruh menghadap kepala kantornya si BPN. Aduh, ada ya, apa ya? Aku bilang aku nggak punya uang loh ini. Aku bilang ya, kalau harus pakai uang itu kita tuh nggak punya sama sekali. Pak bosku bilang gitu, nggak ada bayi, nggak ada kita itu uang dana buat yang kayak gitu. Udah datang aja dulu, datang dulu pas itu.
Bu Ai, selamat ya, ini udah selesai, tinggal dicetak, diserah terimakan langsung oleh kepala kantornya, Teteh, bukan sama biasa kita di tempat pelayanannya. Iya, iya, Kepala iya. kantornya yang ngasih tahu, ya ampun, aku bilang, ya aku tuh, aku seneng banget, Teteh, ini tuh apa kayak pencapaian ya, maksudnya ini kasubag TWRT di tempat lain, Keren, keren. itu tuh susah Kan yang banget untuk perempuan bisa mencetak sih. ngeberesin sertifikat gitu ya. Ya, Selama bertahun-tahun nggak selesai-selesai. nggak selesai, Teteh, beneran. Ini tuh aku ngerasa ini apa ya? Pokoknya aku tuh, aduh, aku banyak banget, alhamdulillah banget, banyak banget kemudahan. Dan aku ngerasa gini, aku selama ini kan berat ya, merasa berat banget harus meninggalkan anak setiap 2 bulan sekali atau sebulan sekali baru pulang. Kemarin kan kita pulang. Itu sekarang aku ngerasa ringan. Ya udah aku enjoy aja, nikmatin di Papua gitu. Ya udah aku jalan-jalan aja. Pokoknya, ih katanya, ayo apa namanya, lu jalan-jalan melulu ya. Gimana ya di sini ya mau jalan-jalan mau sedih-sedih terus mah kan nggak bisa. Ya udah jalan-jalan aja, happy-happy aja. Apalagi setelah ketemu teteh ini ya, aku ngerasa benar-benar ringan ya sudah. Kalau emang aku nggak harus mutasi ya sudah nggak apa-apa. Yang penting aku happy aja. Anak-anak sehat itu yang aku minta gitu aja sih teh. Itu Boleh. yang ajaibnya itu tuh, yang sertifikat itu. Bener-bener teteh itu sertifikat itu susahnya luar biasa. Orang-orang tuh udah minta ampun, udah kata bos saya, udah bayi, udah tinggalin aja, nggak usah dipikirin, nanti juga selesai. Beneran. Wah semua orang tuh happy gitu, semua satu kantor itu ngerayain teteh. Sebenarnya yang Bu Ai lakukan apa sih rutinitasnya untuk sertifikat itu akhirnya lancar, sadar nafas syukur, quantum jam, sending Mm-mm. love, Iya, aku apa yang dilakukan? pokoknya semua yang teteh suruh aku lakuin. Pertama teteh yang aku pengen cerita ya. Waktu pertama aku WA ke teteh kan aku nggak bisa untuk merilis gimana sih caranya aku merilis yang negatif itu ya. Terus saya Betul. pas pas subuh-subuh saya itu merilis permintaan maaf karena saya itu broken home ya. Orang tua saya Oke. berpisah. Itu saya sampai kaku teteh. Nggak bisa bergerak. Saya nggak bisa bergerak ketika saya merilis eh, minta maaf kepada ayah saya. Ayah saya, teteh, aku pikir gini, aku mau mati nih, mau mati teteh, nggak bisa bergerak. Jadi aku ya, ya Bapak, saya minta maaf. Saya juga maafkan Bapak apa yang telah Bapak perbuat, Bapak lakukan kepada saya, kepada ibu saya maafkan semua. Itu teteh saya kram, kaki semuanya saya nggak bisa bergerak. Jadi aku pikir, aduh aku bakal mati nih. Tapi aku sempat berpikir, ya Allah aku bakal mati. Tapi itu tuh nangis sekejar-kejarnya teh, jam 4 subuh. Dari situ ya aku ganti apa namanya sending love. Bapak kan udah meninggal ya, bapak udah meninggal, ibu masih ada. Saya minta maaf sama ibu, meskipun itu ya, itu tuh bapak sama ibu teh di hari malam itu, setelah aku WA ke teteh, terus aku Ya. itu rilis itu ke bapak, itu tuh saya kejar banget itu. Meskipun setelah itu saya sending love ke mantan, mantan suami, mantan pacar, ada beberapa lagi itu tuh kayak gitu. Maksudnya semua anak gitu dari ring satu, ring 2 yang teteh kasih tahu ke aku. Terus aku apa namanya kuantum jam ya. Terus kemudian saya juga setiap setiap ingat saya apa nafas syukur, kemudian 224 terus stay di keberlimpahan itu gitu ya. Pokoknya setiap ingat nggak harus 1 jam, pokoknya ya udah nafas syukur 227 gitu teh. Pokoknya minimal pas sholat itu nafas syukur. Pokoknya alhamdulillah terima kasih aku udah apa namanya semua pekerjaanku dimudahkan gitu teteh. Aku bilangnya ya Allah terima kasih semua pekerjaanku di Papua ini selesai beres gitu. Memang nggak ngomongin tentang sertifikat tapi aku lagi ngurusin ini. Ya, iya, 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 iya. Ya ampun teteh, makasih. Dan yang menarik pada saat kalau mau pergi-pergi kan biasanya pesawat suka delay di sana. Mm-mm. Terus Mbak Ai nggak pernah kena delay dan teman-teman jadi pada pengen ikut Mbak Ai aja soalnya nggak pernah delay kalau bareng dia. Nah itu gimana ceritanya? Iya, Teteh. Aku Apa? tuh, itu tuh ya, Teteh, aku tuh gini, kan orang-orang tuh selalu, kemarin malah temenku gini, dia dari Maluku, dari Ambon ya, dari Ambon dia harus ke Jayapura melalui Sorong. Melalui Sorong, di Sorong dia itu sampai delay, harusnya dia datang ke Jayapura hari Kamis, dia sampai delay ke hari Minggu.
Ya, Wow. terus aku bilang gitu, Mbak silahkan apa namanya, tolong diikhlaskan kejadian itu ya Mbak. Aku bilang gitu ya di WA ke dia gitu. Apa ulah ikhlasin aja, jangan sampai kita itu marah-marah. Gue bilang kayak gitu ya. Nah, iya nih katanya TAI ini nggak pernah delay. Jadi aku tuh selalu nggak pernah delay TT. Alhamdulillah selama 2 tahun itu baru satu kali itu ada di Nabire, dan itu karena apa? Itu karena Sriwijayanya itu apa namanya, penumpangnya tidak memenuhi kuota. Jadi nggak mungkin dia terbang gitu ya. Itu cuma satu-satunya. Terus kata orang-orang gini, Tipsnya apa nggak pernah delay? Ada yang dilakukan sebelum berangkat apa? nah, sebelum berangkat aku selalu berpikir bahwa aku kuantum jam bahwa aduh, aku pergi bersama teman-temanku, insya Allah tepat waktu, on schedule, kayak gitu. Jadi senang foto-foto kayak gitu teh. Jadi sesuai dengan apa yang aku lakukan setiap aku mau terbang. Jadi aku, karena aku tuh sering banget ya naik pesawat dan orang-orang tuh tahu gitu loh. Kalau sama Aing nggak akan delay, sama temanku tuh delay. Si A, si B itu banyak banget. Pokoknya sering banget ya kalau di Papua ya khususnya itu, sering banget delay apalagi ke Makassar ya, Lion kan, terutama Lion, Garuda pun pernah. Dan aku alhamdulillah ya, dari itu, apalagi yang kemarin itu ya. Oh, pokoknya setiap aku mau pergi nih aku bolak-balik berapa kali tuh ke Timika, Merauke, sejak aku ikut teteh ya. Aku teteh itu tambah aku ini lagi. Pokoknya besok insya Allah kita jangan ngomong yang negatif. Aku bilang gitu ke teman-teman. Ayo kita itu besok insya Allah kita happy-happy, kita berangkatnya tepat waktu. Saya bilang gitu. Bilang-bilang ke teman-teman. Oh iya 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 gitu gitu. Pokoknya terus kalau misalkan nggak boleh ngomong yang itu, pelan-pelan ya kasih gitu. Misalnya, ih kita tuh kenyangnya ini kenyang bego, jangan bilang gitu dong. Kenyangnya kenyang cantik, aku bilang gitu. Ya kayak gitu-gitu lah teh. Maksudnya bilang-bilang yang positif lah ke teman-teman, ngajak-ngajak yang positif kayak gitu. Tapi ya untuk yang delay itu ya alhamdulillah ya teh. Insya Allah mudah-mudahan tuh kedepannya lagi tambah lancar lagi gitu teh. Yes, gitu Mas Hendra. Ada yang mau ditanyain Mas Hendra? Jadi kebiasaan quantum jam sebelum pergi ke Mm-mm. kota, atau kebiasaan quantum jamming dulu sebelum meeting, quantum jamming dulu sebelum melakukan sesuatu atau melakukan keputusan besar, itu mempengaruhi hasil, Mas. Iya, iya, Betul. iya, iya. Jadi Itu aku, anu kok. jadi aku kondisikan ya udah, semuanya lancar kayak gitu. Jadi aku kayak misalkan ini besok nih ada acara, aku kan selalu yang jadi apa 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 sih, aku tim sarpras lah ya teh. Tim sarpras itu kan yang menyediakan segala macamnya untuk suatu acara. Dan aku ya mulai dari bulan itulah, apa namanya, kan biasanya teh kalau misalkan aku kayak IO lah gitu loh, kerjaanku tuh kayak IO itu tuh pasti kita itu ada bentrok lah dengan orang-orang, misalnya dengan tim acara gitu ya, tim acara tuh pengen ini pengen itu. Tapi kalau sekarang tuh aku ngerasanya ya udah, apa namanya, happy aja gitu loh, happy aja. Orang-orang marah-marah ya udah, tapi alhamdulillahnya ya aku ngerasainnya itu sekarang kok orang-orang tuh nggak ada yang marah-marah ya. Nggak ada yang marah-marah, nggak ada yang ngomel-ngomel nggak jelas kayak gitu tuh, ya ampun. Oke, keren, keren, keren pokoknya ya, Mbak Ai. Jadi itu memang di beberapa sahabat teh ada yang kalau bahasanya itu memang ada yang servonya servo delay gitu ya. Setiap dia naik pesawat mesti delay gitu ya. Ada yang kayak Mbak Ai nggak pernah delay. Kadang meskipun kalau kalau misalnya kalau pengalaman aku gitu ya, kadang wah ini kayaknya udah nggak ngatasin nih, nggak ngatasin tiba-tiba aja justru malah delaynya 30 menit gitu. Itu tuh sering kayak gitu tuh. Jadi selalu beruntung gitu loh ibaratnya itu servo sih. Ya, Dan itu mungkin tetap mulainya juga dari data sih, dari bawah sadar, betul, pikiran bawah sadar mungkin. betul, Oke, terima betul. kasih banyak ya Mbak Ai atas waktunya udah berbagi di Ngaji Roso. Makin keren Ya ya. Mas Hendra, makasih. Oke teh, Thank you, dilanjutkan teh ke baik. siapa teh? Ya, kita ke Mbak Widi dulu. Hai Mbak Widi, batch 10. Ini batch-batchnya batch muda ini, Mas. Oh, oh ya, by Ini the way itu spesial apa? banget. Bagi teman-teman yang batch 1 sampai batch 9 eh belum di call sama Teh Feby, insya Allah dalam waktu dekat bakal Di tercalling call. semuanya gitu ya. Jadi sabar dulu Yes, tunggu teman-teman ya. aja.